Di dunia otobus yang ada di Indonesia untuk saat ini, nama-nama PO Bus mulai dari perusahaan kecil dan juga besar sering sekali kita temui di setiap terminal bus. Dan selain dari nama perusahaan PO Bus untuk saat ini memiliki banyak ragamnya, untuk fasilitas dari armada bus yang ditawarkan pun juga sudah bisa dibilang lengkap. Mulai dari fasilitas kursi yang bisa ditidurkan, bantal, selimut, ataupun toilet di dalam bus yang bisa digunakan pada saat bus berjalan. Fasilitas-fasilitas tersebut untuk saat ini adalah fasilitas standar yang sangat mudah ditemukan untuk kelas bus ekonomi ataupun non-ekonomi, karena untuk saat ini kenyamanan interior bus sudah seperti menjadi standar operasional untuk beberapa PO bus yang ada di Indonesia. Tapi semua ini berbeda keadaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di era tahun 2010-an awal, yang dimana di era tersebut, bus yang melayani pelayanan fasilitas lengkap bisa dibilang sangatlah jarang, karena hanya ada beberapa PO yang bisa memberikan pelayanan eksklusif tersebut. Dan salah satu PO Bus yang terkenal dengan pelayanan eksklusifnya adalah PO Bus Pahala Kencana, yang mana di era tersebut PO Pahala Kencana dikenal menjadi bus ekonomi yang bisa memberikan fasilitas bus eksekutif. Karena selain kursi bus Pahala Kencana ini yang nyaman dan bisa di-reclining, selimut dan bantal juga pasti akan disediakan untuk menambah kenyamanan dan kualitas istirahat selama perjalanan. Lalu para penumpang juga akan mendapatkan makanan utama dan juga snack sebagai bagian dari perjalanan standar. Dan armada bus Pahala Kencana juga memiliki toilet di dalam bus yang bisa sangat membantu penumpang untuk perjalanan jarak jauh tanpa harus sering berhenti ke pom bensin. Dengan fasilitas seperti bus kelas eksekutif di era 2010-an awal, nama PO Pahala Kencana bisa dibilang sangat terkenal karena fasilitas mewahnya. Dan PO Pahala Kencana ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia terutama untuk rute-rute perjalanan jauhnya. Tapi sayangnya, walaupun PO ini sempat berjaya dan sangat diminati, beberapa tahun lalu PO Pahala Kencana dinyatakan berhenti operasional sementara. Bahkan beberapa orang menyatakan kalau PO Bus Pahala Kencana ini bangkrut pada tahun tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa PO Pahala Kencana ini berhenti beroperasional pada tahun 2013? Apa yang salah dari PO Pahala Kencana ini? Pahala Kencana berdiri pada tahun 1976 di Kudus, Jawa Tengah oleh pendirinya yang bernama Hendro Tejo Kusumo. Dan untuk awalnya, PO ini melayani rute-rute lokal seperti Solo Jakarta dan Kudus Jakarta. Tapi dengan perjalanannya waktu, PO ini bisa berkembang cepat dan langsung menambah layanan akapnya dengan armada tambahan untuk pelayanan eksekutif ataupun bus pariwisata yang bernama Nirwana Luxury Tourist Bus. Kemudian dengan beberapa penambahan rute baru dan armada baru, Pahala Kencana dalam waktu cepat juga bisa jadi salah satu tolak ukur kenyamanan bus yang ada di Indonesia, khususnya untuk rute Jawa dan daerah sekitarnya. Kemudian untuk mengembangkan sayap perusahaannya, Pahala Kencana juga sempat melakukan ekspansi dengan menyediakan layanan paket barang dengan nama Pahala Express. Dan sejarah panjang inilah yang membuat nama Pahala Kencana bisa dikatakan bukan sekedar PO kecil, melainkan aset budaya transportasi darat Indonesia yang punya reputasi tinggi. Tapi sayangnya, semua reputasi Pahala Kencana itu bisa dibilang menjadi semakin memudar karena sulitnya PO ini bersaing dengan PO-PO baru yang lebih modern. Dan puncaknya pada tahun 2023, yang dimana PO Pahala Kencana ini diisukan berhenti beroperasional atau bahkan dinyatakan bangkrut. Karena pada awal bulan Juni tahun tersebut mulai beredar isu di media sosial dan grup-grup komunitas bus yang mengatakan kalau operasional PO Pahala Kencana ini terganggu atau vakum. Dan informasi ini cepat tersebar ke seluruh masyarakat karena banyaknya agen yang bekerja sama dengan Pahala Kencana dan tidak mendapatkan jadwal yang pasti dari bus PO Pahala Kencana ini. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2023, laporan media mengatakan kalau per tanggal 12 Juni ini beberapa rute Pahala Kencana tidak beroperasi sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan karena berita Pahala Kencana sudah berhenti beroperasi ini sudah menyebar luas, akhirnya pihak manajemen Pahala Kencana membuat klarifikasi dengan mengatakan kalau manajemen Pahala Kencana melakukan penghentian operasional itu untuk melakukan reshuffle perusahaan, yang dimana reshuffle ini masuk dalam penataan kembali struktur manajemen, perbaikan pelayanan dan reorganisasi operasional dari level pusat sampai frontline. Dan mereka juga menyatakan langkah itu bersifat internal dan bertujuan memperbaiki kualitas layanan untuk ke publik umum. Tapi kenapa bisa Pahala Kencana ini melakukan stop operasional untuk melakukan reshuffle manajemennya? Apa yang salah dari Pahala Kencana ini? Jadi dikutip dari artikel This Way, manajemen PO Pahala Kencana ini sendiri menyebut kata reshuffle sebagai alasan utama untuk penataan ulang struktur manajemen dan melakukan evaluasi orang-orang kunci yang berada di manajemen. Kemudian di tahap reshuffle ini, manajemen juga akan melakukan perbaikan SOP dari level operasional sampai layanan penumpang. Karena menurut Pahala Kencana, di bisnis bus, kualitas SDM frontline seperti sopir, kondektur, petugas loket ataupun mekanik sangat menentukan reputasi perusahaan. Dan jika manajemen merasa ada masalah sistem di lapangan pada saat operasional ini berjalan, jeda operasi untuk perbaikan internal bisa dipilih untuk dihindari masalah berulang di jalan. Jika mendengar alasan dari manajemen untuk memperbaiki kualitas PO Bus Pahala Kencana ini ke depannya supaya lebih baik,
melakukan stop operasional dan melakukan reshuffle terdengar sangatlah tepat dan juga pilihan yang sangat bijak. Tapi fakta menariknya di sini adalah dikutip dari artikel Autodriver, kebijakan manajemen melakukan stop operasional selain melakukan reshuffle, manajemen Pahala Kencana juga ternyata memiliki kondisi ekonomi tidak stabil pasca pandemi karena adanya kenaikan harga bahan bakar, biaya servis, dan fluktuasi permintaan perjalanan yang dapat membuat perusahaan ini menjadi meninjau ulang jalur yang kurang menguntungkan. Dan untuk PO besar seperti Pahala Kencana ini, penataan ulang rute atau pengurangan frekuensi sering diberlakukan sebagai langkah yang lebih efisien, dan hal ini kadang dikemas sebagai penataan operasi supaya tidak menyebarkan isu negatif ke publik. Dan di tahap stop operasional ini, Pahala Kencana juga ingin memperbaiki isu reputasi dari Pahala Kencana yang berada di lapangan. Karena setelah beberapa tahun terakhir, ternyata banyak keluhan konsumen ke PO Pahala Kencana ini yang mengatakan kalau PO Pahala Kencana sering terlambat dalam waktu keberangkatan dan juga penjemputan. Kemudian untuk bagian interior armada busnya, Pahala Kencana juga dinilai semakin kurang bersih. Kemudian pelayanan supir ataupun kondektor juga tidak semakin ramah. Dan di tahap berhenti operasional ini, perusahaan juga langsung melakukan audit internal dan training massal. Dan hal ini dilakukan untuk menghilangkan reputasi negatif yang ngebuat nama Pahala Kencana ini jelek di masyarakat Indonesia. Kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah benar Pahala Kencana ini diklaim sudah bangkrut? Jawabannya tentu aja enggak, karena walaupun pihak Pahala Kencana sudah melakukan klarifikasi ke publik tentang alasan PO busnya ini berhenti beroperasional sementara, sayangnya setiap ada berita perusahaan bus ini vakum sementara, maka isu yang beredar ke masyarakat itu selalu mengatakan kalau perusahaan itu bangkrut, ya dimana pada akhir bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 26 Juni, media mainstream langsung mengutip dari pernyataan manajemen yang menegaskan kalau reshuffle perusahaan sudah dinyatakan selesai dan operasional bus PO Pahala Kencana juga akan dilanjutkan. Dengan pemberitaan ini, manajemen juga menegaskan kalau tindakan itu bersifat sementara untuk penataan ulang, bukan likuidasi final ataupun bangkrut. Jadi ya, berita PO Pahala Kencana ini bangkrut adalah hoax karena sampai dengan detik ini, PO Pahala Kencana masih beroperasional untuk melayani jasa transportasi bus di pasar Indonesia. Tapi sayangnya karena PO Pahala Kencana ini melakukan stop operasional secara mendadak dan baru diklarifikasi beberapa hari kemudian, stop operasional dari Pahala Kencana ini juga berdampak langsung oleh pihak penumpang dan juga agen tiket bus yang bekerja sama dengan Pahala Kencana. Yang mana ketika Pahala Kencana mengumumkan penghentian operasional pada pertengahan Juni 2023, banyak penumpang langsung terdampak, terutama untuk penumpang yang sudah beli tiket jauh-jauh hari. Karena penumpang yang sudah pesan tiket lewat agen ataupun aplikasi langsung mengalami kebingungan dengan bus PO Pahala Kencana ini yang nggak datang-datang. Dan di kondisi itu tidak semua agen punya informasi resmi dari manajemen tentang stop operasional sementara dari Pahala Kencana ini, yang mengakibatkan tiket tidak bisa langsung di-refund ke konsumen karena agen menunggu instruksi dan juga konfirmasi dari pusat. Dan karena hal itu membuat banyak pihak yang mengeluhkan tentang kurangnya informasi valid dari pihak manajemen Pahala Kencana ke publik secara cepat, yang membuat dampak kerugian langsung dari pihak konsumen maupun agen tiket bus. PO Pahala Kencana adalah PO bus yang bisa dikatakan sudah besar dan juga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tapi karena pemberhentian stop operasional ini tidak langsung diverifikasi oleh pihak manajemen, sayangnya isu beredar tentang kebangkrutan perusahaan ini sudah lebih cepat berkembang secara luas. Dan kerugian materi dan waktu dari pihak customer ataupun agen tiket juga berdampak dari tindakan pemberhentian operasional secara mendadak ini. Tapi walaupun demikian, untuk saat ini PO Pahala Kencana sudah aktif melakukan operasionalnya dengan pelayanan yang lebih baik. Dan kejadian pemberhentian operasional secara mendadak ini tidak akan terulang lagi untuk di waktu yang akan mendatang. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.